Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami akan berdiskusi tentang pendidikan filsafat. Filsafat adalah cara berpikir secara mendalam, kritis, dan rasional untuk mencari kebenaran dan makna hidup. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, philo yang berarti cinta, sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat berarti cinta terhadap kebijaksanaan. Secara sederhana, filsafat membantu manusia untuk bertanya mengapa sesuatu terjadi, mencari jawaban secara logis, bukan asal percaya, memahami hidup, pengetahuan, dan nilai-nilai kebaikan. Menurut kalian apa sih arti filsafat itu? Menurut Islam, filsafat adalah usaha manusia menggunakan akal pikirannya untuk memahami kebenaran dengan tetap berlandaskan wahyu Allah. Dalam Islam, akal sangat dihargai, tetapi akal tidak berdiri sendiri. Akal harus dibimbing oleh Al-Quran dan hadis agar tidak menyimpang dari kebenaran. Secara sederhana, filsafat menurut Islam adalah kegiatan berpikir secara mendalam dan rasional untuk memahami hakikat kehidupan, ilmu, dan nilai kebenaran yang selaras dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Islam, akal digunakan untuk berpikir dan merenung atau tafakkur. Wahyu menjadi pedoman utama. Tujuan berpikir adalah mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki akhlak. Jadi, filsafat dalam Islam bukan sekedar berpikir, tetapi berpikir yang bertanggung jawab, bermoral, dan bernilai ibadah. Nah, itu arti filsafat menurut agama Islam. Selanjutnya menurut agama teman saya yaitu Kristen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan filsafat pendidikan tentang agama Kristen. Filsafat pendidikan tentang agama Kristen adalah pendekatan sistematis dalam mendidik yang berakar pada firman Tuhan atau Alkitab sebagai kebenaran mutlak, bertujuan membentuk karakter ilahi dan membimbing peserta didik menuju kedewasaan dalam Kristus. Ini bukan sekedar teori, melainkan tindakan praktis untuk mengembangkan potensi manusia bagi kemuliaan Allah. Berikut adalah poin-poin kunci mengenai filsafat pendidikan Kristen. Landasan utama yaitu Alkitab adalah sumber segala hikmat dan pengetahuan. Tujuan akhir, mengembangkan karakter Kristiani, mendorong pembaruan budi, dan mengarahkan peserta didik menjadi saksi Kristus. Fokus, menemukan dan mengembangkan potensi peserta didik secara opsional sesuai kehendak Allah. Komponen, melibatkan pengajaran kebenaran Alkitabiah dan penerapannya dalam kehidupan nyata, bukan sekedar transfer intelektual. Filsafat ini menekankan bahwa pendidikan adalah alat untuk pemulihan hidup manusia dan tanggung jawab untuk merawat ciptaannya. Sekian. Baiklah, itulah penjelasan pengertian filsafat menurut agama Islam dan agama Kristen. Memasuki diskusi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman kami. Baik teman-teman, di sini saya Baik teman-teman, menurut kalian apakah pendidikan sekarang sudah benar-benar membentuk karakter atau masih terlalu fokus pada nilai dan ranking? Itu kenapa ya teman-teman? Menurut saya, pendidikan sekarang sudah benar-benar membentuk karakter atau masih terlalu fokus. Berdasarkan perkembangan kurikulum terbaru seperti kurikulum Merdeka, pendidikan di Indonesia sedang dalam masa transisi yang berusaha menyeimbangkan antara pembentukan karakter dan kompetensi akademik, nilai atau ranking. Namun, secara praktik di lapangan, situasinya masih campuran, di mana fokus pada nilai masih dominan di banyak tempat, meskipun upaya pembentukan karakter semakin gencar dilakukan. Mengapa masih terlalu fokus pada nilai dan ranking? Yang pertama, warisan sistem akademis. Budaya sekolah yang sudah puluhan tahun menilai keberhasilan murid dari seberapa tinggi skor ujian nasional atau nilai rapor masih tertanam kuat. Nilai dianggap indikator utama kecerdasan dan prestasi. Seleksi lanjutan, sistem seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti SMA favorit, perguruan tinggi, masih sangat kompetitif dan berbasis pada nilai akademik, IQ atau kognitif. Yang ketiga dan yang terakhir, tuntunan orang tua. Sebagian besar, orang tua masih menganggap nilai tinggi sebagai jaminan kesuksesan anak di masa depan.
sehingga menciptakan tekanan pada sekolah dan siswa untuk berprestasi akademis. Mengapa pendidikan mulai fokus pada karakter? Kondisi sekarang, kurikulum merdeka dan P5, fokus pada soft skill. Dunia nyata kini lebih menghargai grit, daya juang, konsistensi, jujur, kerja keras, dan kemampuan kolaborasi daripada sekedar kepintaran intelektual. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Dari teman kita Melsa. Menurut saya, pendidikan saat ini belum sepenuhnya berhasil membentuk karakter peserta didik, karena dalam praktiknya masih terlalu menekankan pada nilai akademik dan peringkat. Keberhasilan siswa seringkali diukur dari angka raport, hasil ujian, dan posisi ranking di kelas. Akibatnya, siswa lebih fokus mengejar nilai tinggi daripada memahami materi dan membentuk sikap yang baik. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan karakter memang sudah diperkenalkan, namun pelaksanaannya belum maksimal. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama sering diajarkan secara teori, tetapi kurang diterapkan secara konsisten dalam kegiatan belajar sehari-hari. Contohnya, masih ada siswa yang menyontek demi mendapatkan nilai bagus, dan hal tersebut kadang dianggap wajar karena yang dinilai hanya hasil akhirnya. Selain itu, tekanan untuk mencapai nilai tinggi juga dirasakan oleh guru dan orang tua. Guru dituntut menyelesaikan materi dan mencapai target akademik, sehingga waktu untuk membina karakter siswa menjadi terbatas. Orang tua pun sering lebih bangga pada nilai tinggi dibandingkan sikap dan perilaku anak. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sudah ada upaya untuk memperbaiki keadaan. Beberapa sekolah mulai menerapkan penilaian sikap, pembelajaran berbasis proyek, serta kegiatan yang melatih kerjasama dalam kepedulian sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan mulai bergerak ke arah pembentukan karakter, meskipun hasilnya belum sepenuhnya terlihat. Menurut saya, pendidikan akan benar-benar membentuk karakter apabila nilai akademik dan karakter ditempatkan secara seimbang. Siswa tidak hanya dinilai dari apa yang mereka capai, tetapi juga dari bagaimana cara mereka belajar dan bersikap. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa yang pintar secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan bertanggung jawab. Baik, sekian dari saya. Baik, kita akan lanjut ke diskusi selanjutnya. Terus nggak sih? Aku nih Nina. Kan tadi Melsa ngomong nyontek nggak sih? Berarti Nah, Baik teman-teman, tadi saya mendengar dari Melsa berbicara itu tentang menyontek. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana sih pendapat kalian tentang menyontek jika tujuannya itu hanya asal lulus? Terus apa sih dampaknya bagi diri sendiri untuk kedepannya? menurut saya, menyontek dengan tujuan agar bisa lulus bukanlah tindakan yang benar, teman-teman. Meskipun terlihat seperti jalan pintas. Lulus dengan cara menyontek memang bisa memberi hasil cepat, tetapi tidak memberi makna pada proses belajar itu sendiri. Menyontek menunjukkan bahwa seseorang lebih mementingkan hasil daripada kejujuran dan usaha. Jika kebiasaan ini dibiarkan, maka seseorang akan terbiasa mencari cara untuk dalam menghadapi masalah, bukan berusaha memperbaiki kemampuan dirinya. Hal ini dapat membentuk karakter yang tidak jujur dan kurang bertanggung jawab. Dampaknya bagi diri sendiri ke depan cukup besar. Yang pertama, kemampuan dan pengetahuan yang seharusnya dimiliki menjadi tidak berkembang, sehingga saat menghadapi tantangan di jenjang pendidikan atau dunia kerja akan merasa kesulitan. Yang kedua, menyontek dapat menghilangkan rasa percaya diri karena keberhasilan yang dicapai bukan hasil usaha sendiri. Yang ketiga, kebiasaan menyontek bisa terbawa ke kehidupan nyata, seperti berbuat curang dalam pekerjaan atau mengambil jalan tidak jujur demi keuntungan pribadi. Selain itu, lulus dengan cara menyontek juga merugikan orang lain dan merusak kepercayaan. Jika kejujuran sudah hilang sejak di bangku sekolah, maka akan sulit membangun sikap profesional dan bertanggung jawab di masa depan. Menurut saya lebih baik lulus dengan usaha sendiri meskipun hasilnya biasa saja, daripada lulus dengan nilai tinggi tetapi mengorbankan kejujuran. Proses yang jujur akan membentuk karakter yang kuat dan menjadi bekal penting untuk kehidupan ke depan. Terima kasih. Menurut Maura bagaimana? baiklah, menurut saya yang dikatakan oleh teman kami Melsa itu mungkin sudah sangat menjelaskan. Di sini saya akan cukup menambahkan sedikit
tentang menyontek dengan tujuan asal lulus adalah tindakan yang didorong oleh orientasi hasil jangka pendek, namun memiliki dampak negatif jangka panjang yang serius terhadap pengembangan diri, karakter, dan juga masa depan. Meskipun secara singkat memberikan rasa aman karena lulus, tindakan ini sebenarnya merugikan diri sendiri karena mengorbankan integritas dan pemahaman yang sesungguhnya. Mengapa menyontek asal lulus ini berbahaya? Karena tujuan asal lulus menukar integritas dan ilmu yang berharga seumur hidup dengan selembar kertas ijazah atau nilai yang tidak ada gunanya jika tidak disertai kemampuan. Kebiasaan ini menghambat potensi maksimal seseorang untuk berkembang. Yang artinya, kesimpulan, menyontek bukan hanya sekedar kecurangan akademis, melainkan investasi jangka panjang yang merugikan, yang menghancurkan potensi diri sendiri dan membangun kebiasaan buruk. Itu saja dari saya. Berarti sangat berbahaya ya menyontek itu. Iya. Stop loh. Nah, jadi tadi itu tentang menyontek yang ditanyakan oleh teman kami Ulan. Selanjutnya saya akan bertanya tentang apakah kebebasan dalam belajar bisa membuat siswa menjadi lebih bertanggung jawab atau justru sebaliknya? Menurut kalian gimana tuh? Baik, menurut saya kebebasan dalam belajar itu dapat membuat siswa menjadi lebih bertanggung jawab. Tetapi hal ini sangat bergantung pada cara kebebasan tersebut diberikan dan diterapkan. Kebebasan belajar bukan berarti siswa dibiarkan tanpa aturan, melainkan diberi ruang untuk memilih dan mengembangkan potensi diri dengan tetap berada dalam bimbingan guru. Terus, jika kebebasan belajar disertai dengan aturan yang jelas, arahan dan pengawasan, siswa akan belajar mengelola tanggung jawabnya sendiri. Misalnya, ketika siswa diberi kebebasan memilih metode belajar atau topik tugas, mereka akan belajar mengatur waktu, menyelesaikan tugas tepat waktu, serta menerima konsekuensi dari pilihannya sendiri. Jadi, hal ini dapat menumbuhkan sikap mandiri, disiplin, dan rasa tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri. Namun, kebebasan belajar juga bisa berdampak negatif apabila diberikan tanpa bimbingan yang memadai. Jika siswa dilepas begitu saja tanpa kontrol, mereka bisa menjadi kurang disiplin, menunda tugas, atau menyalahgunakan kebebasan tersebut, terutama bagi siswa yang belum matang secara emosional dan mental. Kebebasan tanpa arahan justru dapat membuat mereka bingung dan kurang bertanggung jawab. Oleh karena itu, peran guru dan orang tua sangat penting dalam menerapkan kebebasan belajar. Guru tidak hanya memberikan kebebasan, tetapi juga berfungsi sebagai pembimbing, pengarah, dan pemberi evaluasi. Dengan demikian, siswa tetap merasa bebas namun memiliki batasan yang jelas. Kesimpulannya, kebebasan dalam belajar dapat membentuk siswa yang bertanggung jawab apabila diterapkan secara seimbang, yaitu dengan kebebasan yang disertai aturan, bimbingan, dan pengawasan. Tanpa hal tersebut, kebebasan justru berpotensi menimbulkan sikap kurang bertanggung jawab pada siswa itu sendiri. Selanjutnya, Dari Melsa, bagaimana? Tunggu. Nah, bagaimana kebebasan bisa membangun tanggung jawab? Menurut saya, ketika siswa diberi kebebasan dalam belajar, misalnya memilih materi, cara belajar, atau waktu mengerjakan tugas, terjadi perubahan sikap dalam diri siswa. Mereka tidak lagi belajar karena terpaksa, tetapi karena mereka itu adalah pilihan mereka sendiri. Rasa memiliki muncul saat siswa memilih tugas atau proyeknya sendiri. Mereka merasa hasil bekerja adalah cerminan diri mereka, bukan sekedar kewajiban dari guru. Hal ini membuat siswa lebih termotivasi dan serius dalam mengerjakan tugas. Kebebasan juga mengajarkan konsekuensi logis. Jika siswa memiliki menunda tugas, mereka akan merasakan sendiri akibatnya, seperti tugas tidak selesai atau nilai kurang baik. Dari sini siswa belajar bertanggung jawab, tanpa harus selalu dimarahi atau ditekan oleh guru. Selain itu, kebebasan melatih siswa untuk mengatur diri sendiri, seperti mengatur waktu, menentukan prioritas, dan mengevaluasi kemampuan diri. Kemampuan ini sangat penting sebagai dasar terbentuknya sikap dan tanggung jawab. Nah,
Itu pun ada resikonya. Mengapa kebebasan bisa juga berdampak negatif. Namun, kebebasan juga bisa berdampak buruk jika diberikan tanpa arahan yang jelas. Kebebasan yang berlebihan bisa berubah menjadi pembiaran, sehingga justru merugikan siswa. Jika tidak ada panduan atau aturan, siswa bisa menjadi bingung karena terlalu banyak pilihan. Akibatnya mereka cenderung menunda pekerjaan atau memilih jalan paling mudah tanpa berpikir panjang. Selain itu, setiap siswa memiliki tingkat kedewasaan dan disiplin yang berbeda. Siswa yang belum memiliki disiplin diri yang kuat akan kesulitan jika diberi kebebasan penuh. Mereka bisa kehilangan fokus, malas belajar, dan akhirnya tertinggal. Sekian dari saya. Berhenti dulu. Biar lu berhenti, Be. Oh, ini tadi. Kita candu dikit, jangan takut. Iya, jangan ngomongin. Itu. Oh iya, ya. Nah, jika tadi kita membahas tentang kebebasan belajar terhadap siswa, sekarang sebaliknya nih. Apakah pendidikan harus selalu serius dan kaku? Bagaimana agar belajar tetap bermakna tetapi menyenangkan bagi siswa kita? Gimana nih? Bentar ya. Menurut Elsa gimana ya? Oh, jangan velocity ya. Ada apa? Coba baru 15 menit Apa ya? lagi. Pendidikan harus selalu serius dan kaku. Apa ya? Nah, pertanyaan tadi kan, apakah pendidikan harus selalu serius dan kaku? Bagaimana agar belajar tetap bermakna, tapi menyenangkan kan? Iya, betul sekali. Menurut saya, pendidikan tidak harus selalu serius dan kaku. Belajar memang penting, tetapi jika suasananya terlihat tegang, siswa justru bisa merasa tertekan dan sulit memahami materi. Pendidikan yang terlalu kaku sering membuat siswa hanya fokus menghafal, bukan benar-benar mengerti. Agar belajar tetap bermakna dan menyenangkan, suasana belajar perlu dibuat lebih hidup. Guru bisa mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa merasa apa yang dipelajari memang berguna. Metode belajar juga bisa divariasikan, seperti diskusi, kerja kelompok, permainan edukatif, atau proyek sederhana, agar siswa tidak mudah bosan. Selain itu, hubungan yang baik antara guru dan siswa sangat berpengaruh ketika siswa merasa dihargai dan aman untuk bertanya atau berpendapat. Mereka akan lebih aktif dan percaya diri dengan suasana yang santai, tetapi tetap terarah. Belajar tidak kehilangan makna, justru menjadi pengalaman yang menyenangkan dan mudah diingat. Jadi menurut saya pendidikan tidak perlu kaku, tetapi tetap memiliki tujuan yang jelas, aturan yang wajar, dan pendekatan yang manusiawi agar siswa bisa belajar dengan tenang dan bermakna. Panjang sekali. Sekian dari saya. Nah, iya. Baiklah, terima kasih kepada teman kami Melsa. Selanjutnya, bagaimana penjelasan menurut saudari kami Wulan? Menurut saya, pendidikan itu tidak harus selalu serius dan kaku. Walaupun tujuan pendidikan adalah membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan, proses belajar akan lebih efektif jika dilakukan dalam suasana yang nyaman, menyenangkan, dan tidak menekan siswa tersebut. Belajar yang terlalu kaku sering membuat siswa merasa bosan, tertekan, bahkan takut untuk bertanya atau berpendapat. Akibatnya, siswa hanya belajar untuk menghafal, bukan untuk memahami. Padahal, pendidikan yang baik seharusnya mampu menumbuhkan rasa ingin tahu, kreativitas, serta keberanian siswa dalam belajar. Jadi teman-teman, agar belajar tetap bermakna namun menyenangkan, guru itu dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran yang kreatif. Misalnya dengan mengaitkan materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari siswa, menggunakan permainan edukatif, diskusi kelompok, cerita, media visual, atau kegiatan praktik langsung. Dengan cara ini, siswa tidak hanya mendengarkan tetapi juga terlibat aktif dalam proses belajar. Selain itu, suasana kelas yang ramah dan komunikatif juga sangat penting. Guru sebaiknya membangun hubungan yang baik dengan siswa, memberikan apresiasi, serta tidak membuat siswa takut melakukan kesalahan.
Jadi ketika siswa merasa aman dan dihargai, mereka akan lebih berani mencoba dan belajar dengan penuh semangat. Jadi pendidikan tidak harus selalu serius dan kaku. Belajar akan menjadi lebih bermakna jika dilakukan dengan cara yang menyenangkan, interaktif, dan relevan dengan kehidupan siswa tanpa menghilangkan tujuan utama pendidikan itu sendiri. Itu Dulu. Dasar. Bentar. diskusi selanjutnya apa ya? Aku ngomong bentar baru aku lanjut ya. Ya. Baiklah, itu tentang diskusi yang sedikit saya tanyakan kepada teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin berdiskusi? Ya, saya akan memberikan soal kepada kalian I- untuk didiskusikan. Kan tadi kan pertanyaannya apa pendidikan harus selalu serius dan kaku. Nah, sekarang pertanyaannya itu menurut kalian lebih penting anak yang pintar atau anak yang berakhlak baik? Jelaskan pendapat kalian masing-masing. Sudah. Oke, teman-teman, saya akan menjawab soal dari Melsa. Jadi menurut saya itu anak yang berakhlak itu lebih penting ya daripada anak yang pintar. Karena apa? Anak berakhlak itu berakhlak baik itu lebih penting dibandingkan anak yang hanya pintar secara akademik. Karena kepintaran memang penting, tetapi anak yang baik menjadi dasar dalam menggunakan kepintaran tersebut dengan cara yang benar. Anak yang pintar tetapi tidak memiliki akhlak yang baik berpotensi menyalahgunakan ilmunya, bersikap egois ataupun merugikan orang lain. Sebaliknya, anak yang berakhlak baik akan mampu menghargai orang lain, bersikap jujur, bertanggung jawab, dan bekerja sama meskipun kemampuan akademiknya masih perlu dikembangkan. Selain itu, akhlak yang baik tidak hanya bermanfaat di sekolah, tetapi juga sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap sopan, empati, dan kejujuran akan membantu anak membangun hubungan sosial yang sehat dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Namun demikian, kepintaran dan akhlak seharusnya berjalan seimbang ya. Anak yang berakhlak baik dan pintar akan menjadi pribadi yang utuh, mampu berpikir kritis sekaligus bertindak dengan moral yang benar. Oleh karena itu, pendidikan sebaiknya tidak hanya menekankan pada prestasi akademik saja, tetapi juga pada pembentukan karakter dan akhlak mulia. Oke? Menurut Nora? Oke, sekarang giliran aku. Itu gimana ya? Menurut kamu lebih penting mana, anak pintar atau yang anak berakhlak baik? Menurut aku, yang paling penting itu anak berakhlak baik. Tentu idealnya adalah keduanya. Namun dalam pembentukan karakter, akhlak sering dianggap sebagai akar, sementara kepintaran adalah buah. Berikut adalah alasan mengapa akhlak lebih krusial. Yang pertama, kepintaran tanpa akhlak ialah berbahaya. Anak yang sangat pintar tetapi tidak memiliki kompas moral beresiko menggunakan kecerdasan untuk hal-hal negatif seperti menipu atau merugikan orang lain. Sebaliknya, anak yang berakhlak baik akan menggunakan kemampuannya sekecil apapun untuk memberi manfaat. Dan yang kedua, akhlak adalah pondasi keberhasilan sosial. Di dunia nyata, soft skills seperti kejujuran, empati, dan integritas seringkali lebih menentukan kesuksesan jangka panjang daripada nilai akademis. Orang lebih suka bekerja sama dengan seseorang yang jujur dan rendah hati daripada orang jenius yang arogan atau tidak bisa dipercaya. Yang ketiga, kecerdasan bisa dipelajari, karakter dibentuk. Ilmu pengetahuan bisa dikejar kapan saja melalui sekolah atau kursus. Namun, membentuk karakter dan integritas membutuhkan proses panjang sejak usia dini. Jika fondasi akhlaknya sudah kuat, anak biasanya akan memiliki tanggung jawab untuk belajar dan menjadi pintar dengan sendirinya. Kesimpulannya, pintar itu penting agar anak bisa bersaing, tetapi berakhlak itu wajib agar anak tetap manusia. Kepintaran adalah alat, sedangkan akhlak adalah pengemudinya. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Nah, jadi guys, lebih penting mempunyai anak yang berakhlak dan pintar. Tapi itu lebih diutamain anak yang berakhlak kan? Iya, gitu. Karena kan kebanyakan orang bilang kalau misalnya percuma pintar tetapi tidak punya akhlak. Betul. Pintar tapi Karena ada lebih
penting daripada ilmu, lebih tinggi daripada ilmu. daripada ilmu, ya, betul. Betul. Oke. Selanjutnya diskusi apa lagi kita? Dah. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendiskusikan tentang apa sih itu hakikat manusia ya. Oke teman-teman, Ya, kenapa teman-teman? saya ingin bertanya, iya Allah baca itu. Mengapa manusia disebut sebagai makhluk yang memiliki fitrah dan tanggung jawab? Terus jelaskan hubungan keduanya dalam pendidikan. Nah, kenapa manusia disebut makhluk yang memiliki fitrah dan tanggung jawab? Manusia disebut sebagai makhluk yang memiliki fitrah karena sejak lahir sudah dibekali potensi untuk mengenal kebenaran, perbuatan baik, dan belajar. Fitrah ini membuat manusia mampu berpikir, merasakan, dan berkembang. Namun, potensi tersebut tidak akan tumbuh dengan baik jika tidak dibimbing. Selain memiliki fitrah, manusia juga memiliki tanggung jawab atas setiap pilihan dan perbuatannya. Artinya, manusia tidak hidup bebas tanpa arah, tetapi harus mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan, baik kepada Tuhan, diri sendiri, maupun orang lain. Hubungan antara fitrah dan tanggung jawab dalam pendidikan sangat erat. Pendidikan berperan untuk mengembangkan fitrah yang dimiliki manusia agar potensi berpikir, sikap, dan moralnya tumbuh dengan baik. Pada saat yang sama, pendidikan juga menanamkan rasa tanggung jawab agar manusia mampu menggunakan potensi tersebut secara benar. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya membantu manusia menjadi pintar, tetapi juga mengajarkan bagaimana menggunakan kemampuan yang dimiliki secara bertanggung jawab sehingga terbentuk pribadi yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya menurut Maura bagaimana? Kalau menurut aku, mengapa manusia disebut sebagai makhluk yang memiliki fitrah dan tanggung jawab? Manusia disebut sebagai makhluk yang memiliki fitrah dan tanggung jawab Ya, terus? karena secara ontologis, hakikat keberadaan, manusia diciptakan dengan potensi dasar, kebaikan spiritual dan moral, serta fungsi kekhilafan di muka bumi. Dalam filsafat pendidikan, keduanya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Fitrah adalah potensi bawaan, sedangkan tanggung jawab adalah tujuan pengembangnya. Yang pertama, mengapa manusia disebut makhluk fitrah? Fitrah berasal dari bahasa Arab fatahra, yang berarti menciptakan atau awal kejadian. Dalam konteks manusia, fitrah berarti potensi bawaan suci yang ditanamkan Allah sejak lahir yang mencakup naluri keimanan. Dan yang kedua, mengapa manusia disebut makhluk tanggung jawab? Manusia memikul tanggung jawab atau amanah karena diberikan kebebasan kehendak dan akal pikiran yang membedakannya dari makhluk lain. Tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab moral atau sosial, konsekuensi atas perbuatan baik atau buruk kepada sesama dan lingkungan. Hubungannya fitrah dan tanggung jawab dalam pendidikan filsafat adalah, dalam pandangan filsafat pendidikan terutama dalam Islam, hubungan antara fitrah dan tanggung jawab adalah hubungan antara potensi dan aktualisasi. Kesimpulannya, manusia adalah makhluk yang fitrah karena membawa potensi kebaikan sejak lahir, dan makhluk bertanggung jawab karena mengemban amanah mengelola bumi. Pendidikan dalam filsafat Islam atau humanis berfungsi untuk mengkuatkan fitrah manusia agar mampu mengembang tanggung jawab secara seimbang. Terima kasih. Ya, jadi manusia itu memiliki tanggung jawab yang besar ya. Stop.
Oke, selanjutnya kita akan diskusi untuk bab yang kedua. Dua. Itu tentang kita akan membahas ontologi, epistemologi, dan aksiologi secara bersama-sama. Jadi, menurut kalian mengapa sih pendidikan Islam perlu membahas ontologi, epistemologi, dan aksiologi secara bersama-sama? Dan juga agama Kristen. Perbedaan antara Islam dan Kristen. Yuk. Jawab. Sabar lah. Nggak usah lah, matiin biar hilang. Nggak berhutang ya sekarang. Ya seharusnya tidak usah kita matikan. Apa tadi soalnya? Menurut kelompok kalian, mengapa pendidikan Islam perlu membahas Islam sih? Aku Kristen lah. Sabar. Menurut kalian, mengapa pendidikan Kristen perlu membahas ontologi, epistemologi, dan aksiologi secara bersama-sama? Betul, teman-teman. Itu gimana ya, teman-teman? Udah. Nah, menurut saya Oh, pendidikan Islam perlu membahas ontologi, epistemologi, dan aksiologi secara bersama-sama. Karena ketiganya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Ontologi membantu menjelaskan siapa manusia, siapa Tuhan, dan apa tujuan hidup manusia. Tanpa pemahaman ini, pendidikan akan kehilangan arah karena tidak jelas untuk apa manusia dididik. Epistemologi menjelaskan dari mana ilmu berasal dan bagaimana cara memperoleh ilmu yang benar, sehingga peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga belajar berpikir kritis dan jujur. Sementara itu, aksiologi mengarahkan bagaimana ilmu tersebut digunakan, yaitu untuk kebaikan, pembentukan akhlak, dan kemanfaatan bagi orang lain. Jika pendidikan hanya membahas salah satu dimensi saja, hasilnya tidak akan seimbang. Ontologi tanpa epistemologi membuat tujuan ada tetapi cara mencapainya tidak jelas. Epistemologi tanpa aksiologi dapat menghasilkan orang pintar tetapi tidak bermoral. Aksiologi tanpa ontologi membuat nilai-nilai yang diajarkan tidak memiliki dasar yang kuat. oke. Itu pendapat menurut agama Islam. Kalau menurut Nora itu gimana? Yuk. Jadi menurut agama Kristen, kita perlu membahas ontologi, epistemologi, dan aksiologi secara bersama-sama. Karena ketiganya merupakan pilar fundamental yang saling berkaitan, yang membangun landasan filosofi teologis yang utuh dan konsisten. Pendidikan Kristen bukan sekedar transfer ilmu, melainkan pembentukan karakter dan pandangan dunia berdasarkan Alkitab. Berikut ini adalah mengapa ketiga aspek ini harus dibahas secara bersama-sama. Yang pertama, membangun landasan teologis yang utuh atau ontologi. Ontologi apa yang ada hakikat dalam pendidikan Kristen. Ontologi membahas hakikat Allah sebagai pencipta, manusia sebagai gambar Allah, dan realitas dunia yang jatuh dalam dosa namun ditebus oleh Kristus. Tanpa ontologi, pendidikan Kristen kehilangan dasar apa yang nyata. Keterkaitannya, pemahaman tentang siapa manusia, anak didik, dan siapa Allah menentukan bagaimana ilmu pengetahuan diajarkan dan apa tujuan nilai-nilai yang ingin dicapai. Yang kedua, menetapkan sumber dan metode kebenaran atau epistemologi. Epistemologi, bagaimana cara mengetahui. Pendidikan Kristen meletakkan Alkitab sebagai sumber kebenaran tinggi atau wahyu Allah di samping pengamatan alam umum. Keterkaitannya, ilmu yang diajarkan aksiologi dan hakikat yang diyakini ontologi harus didapatkan dan divalidasi melalui metode yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan, bukan sekedar rasionalisme atau empirisme sekuler. Dan yang terakhir, merumuskan nilai dan tujuan aksiologi. Aksiologi atau nilai tujuan, pendidikan Kristen tidak bebas
Nilai aksiologi berfokus pada pembentukan karakter Kristiani, nilai-nilai dan tujuan akhir hidup untuk memuliakan Allah. Keterkaitannya, nilai-nilai aksiologi yang diajarkan berakar pada hakikat manusia yang diciptakan Allah dan dibentuk melalui pengajaran kebenaran Alkitabiah. Singkatnya, ontologi menjawab apa yang ada pada Allah dan ciptaan, epistemologi menjawab bagaimana kita mengetahuinya, wahyu dan penalaran, dan aksiologi menjawab untuk apa kita mengetahuinya. Makasih. Sudah. Baik, itulah penjelasannya ya teman-teman tentang perbedaan ontologi, epistemologi, dan aksiologi secara di antara dua pendapat agama. Selanjutnya, menurut kalian bagaimana sih cara mengenalkan alam sebagai tanda kebesaran Tuhan kepada siswa SD tanpa membuat pembelajaran itu menjadi berat? Gimana itu? Bagaimana? Cara mengenalkan alam sebagai tanda kebesaran Tuhan kepada siswa SD tanpa membuat pembelajaran itu menjadi berat. Ayo, gimana itu ya? Sepertinya guru. Singkat saja, paham. Nah, Paham ya? baik, Oke, saya akan menjawab. Mm-mm. Kan pertanyaannya tadi, bagaimana cara mengenalkan alam sebagai tanda kebesaran Iya, betul Tuhan kepada sekali. siswa SD tanpa membuat Memberatkan pemberatan mereka. menjadi berat. Mm-mm. Itu Menurut gimana? saya, cara mengenalkan alam sebagai tanda kebesaran Tuhan kepada siswa sekolah dasar harus dilakukan secara sederhana, Mm-mm. Yang pertama dekat gimana? dengan kehidupan mereka, dan menyenangkan agar tidak terasa berat. Guru dapat mengajak siswa mengamati lingkungan sekitar, seperti tumbuhan di halaman sekolah, hewan peliharaan, hujan, matahari, atau langit. Dari pengamatan sederhana tersebut, guru bisa mengajak siswa berdiskusi ringan. Misalnya tentang siapa yang menciptakan tumbuhan sehingga bisa tumbuh dan memberi manfaat bagi manusia. Pembelajaran juga bisa dikemas melalui cerita, gambar, video, dan permainan, sehingga siswa tidak merasa sedang belajar hal yang sulit. Selain itu, kegiatan praktik seperti menanam tanaman, membersihkan lingkungan, atau membuat gambar dalam alam dapat membantu siswa memahami bahwa alam harus dijaga karena merupakan ciptaan Tuhan. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar pengetahuan tentang alam, tetapi juga belajar bersyukur, peduli, dan menghargai ciptaan Tuhan tanpa merasa terbebani oleh pembelajaran yang terlalu berat atau kaku. Oke, sangat Gitu, paham. guys. Menurut kamu gimana ya? Kalau menurut aku sih, Gimana itu? kuncinya adalah tidak memberikan ceramah berat, melainkan mengajak mereka mengalami alam itu sendiri. Hindari ceramah panjang di dalam kelas, menghafal dalil atau teks yang rumit, memberikan ujian tertulis, tetapi lakukan diskusi singkat sambil duduk di bawah pohon, mengajak siswa berkata wah atau masya Allah atau luar biasa, Iya, betul. meminta mereka menceritakan apa yang mereka syukuri hari ini. Seperti itu, singkat saja, paham? Oke, sangat paham ya kita. Nah, ayo yang terakhir Berdiskusi aja. tentang itu. Ya nggak sih? Ya, yang terakhir itu bagaimana sih kita itu sebagai calon guru? Terus nilai apa yang paling penting untuk kita tanamkan kepada siswa sekolah dasar? Bagaimana itu? Kurang ya. Baiklah, nilai paling penting untuk ditanamkan kepada siswa sekolah dasar adalah karakter religius, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian. Nilai-nilai ini menjadi fondasi utama dalam pembentukan kepribadian moral, moral dan perilaku sosial anak yang diwujudkan melalui keteladanan guru, pembiasaan sehari-hari, dan pengintegrasian dalam pelajaran. Yang pertama, religius, menanamkan iman dan takwa sejak dini yang mencakup perilaku jujur, toleransi, dan menghargai perbedaan.
kejujuran integritas, membentuk pribadi yang jujur dalam berbuat dan berkata serta berani mengakui kesalahan. Yang ketiga, disiplin dan tanggung jawab. Mengajarkan mematuhi aturan, mengelola waktu, dan bertanggung jawab atas tugas atau tindakan sendiri. Yang keempat, kepedulian atau empati, menumbuhkan rasa berbagi, saling membantu, gotong royong, dan peka terhadap lingkungan. Sebagai calon guru, pendekatan terbaik adalah menjadi teladan nyata dalam menerapkan nilai-nilai tersebut, bukan hanya mengajarkan secara teoritasi. Oke. Nah, kalau menurut saya sebagai calon guru, nilai yang paling penting untuk ditanamkan kepada siswa sekolah dasar adalah kejujuran. Karena kejujuran menjadi dasar dari semua sikap baik lainnya. Di usia sekolah dasar, anak masih dapat tahap membentuk kebiasaan. Jika sejak kecil dibiasakan jujur, baik saat mengerjakan tugas, berbicara, maupun bermain, maka sikap itu akan terbawa hingga dewasa. Kejujuran juga membuat anak belajar bertanggung jawab atas perbuatannya dan berani mengakui kesalahan. Selain itu, kejujuran membantu menciptakan lingkungan belajar yang sehat. Anak tidak terbiasa menyontek, tidak takut berkata benar, dan belajar menghargai usaha sendiri. Dari kejujuran akan tumbuh nilai lain seperti tanggung jawab, disiplin, rasa percaya diri. Oleh karena itu, sebagai calon guru, menanamkan kejujuran sejak sekolah dasar sangat penting agar siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara karakter dan moral. Terima kasih. Nah, jadi kita sebagai calon guru yang harus ditanamkan kepada siswa itu ialah kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Dan Oke. banyak lainnya. Mungkin itulah diskusi dari kami. Untuk bab 1 dan 2 tentang pendidikan Kan filsafat. filsafat. Apa ada kata? Dosa-dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.